Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau merasa aneh, seakan dunia sedang bergerak tapi tak satu pun pintu terbuka? Pernahkah engkau merasa diuji di saat hatimu mulai lelah berharap, tapi entah kenapa tetap tak bisa menyerah? Itu tanda. Bukan bahwa kau sedang dijauhkan dari rezeki, tapi justru sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Sebelum kekayaan datang, akan ada fase di mana engkau merasa kehilangan segalanya. Engkau merasa sempit, padahal kau sedang dilapangkan dari sisi yang tak terlihat. Engkau mulai kehilangan selera pada hal-hal duniawi, bukan karena tak mampu, tapi karena hatimu sedang dipersiapkan untuk memikul nikmat tanpa menjadi sombong. Lalu satu demi satu, Allah mencabut hal yang kau sandarkan, agar nanti saat kekayaan itu benar-benar datang, engkau tak lupa dari mana asalnya. Tanda paling aneh dari datangnya rezeki besar adalah kamu mulai diuji dengan kekosongan. Hati terasa hampa, doa seakan sunyi, usaha seakan sia-sia. Padahal di balik layar, langit sedang sibuk menyusun takdir terindah untukmu. Jangan takut saat keadaan tiba-tiba tenang. Jangan heran jika hidupmu tiba-tiba jadi sunyi. Karena badai rezeki besar seringkali didahului oleh sunyi yang panjang. Allah sedang memurnikan niatmu, membersihkan jalanmu, menghapus ego-ego kecil dalam hatimu, agar saat rezeki besar itu datang, kau tak terjatuh dalam kesombongan, tapi bersujud dalam syukur yang tak terbendung. Kau mulai merasakan satu hal, seperti ada yang berubah di dalam dirimu, meski dunia di sekitarmu masih sama. Hatimu mulai gelisah, bukan karena kekurangan, tapi karena kau merasa bahwa kau diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kau tak lagi nyaman dalam zona nyaman. Pekerjaan yang dulu membuatmu tenang, kini terasa sempit. Lingkungan yang dulu menyenangkan, kini terasa asing. Hati kecilmu terus berbisik, ada yang lebih besar sedang menantimu. Dan itu bukan sekadar ambisi, itu panggilan dari langit. Allah sedang mencabut kenikmatan dari tempat lama, agar kau berpindah ke tempat yang baru, tempat di mana rezekimu tertanam dan kekayaanmu telah menanti dalam rahmat yang tak terduga. Tanda lainnya, kau mulai bertemu orang-orang yang mengguncang pola pikirmu. Kau mulai mendengar kalimat-kalimat yang membuatmu bangkit. Semuanya datang tiba-tiba, seolah Allah sedang menuntunmu secara halus, dari kegelapan menuju kejernihan, dari cukup menuju limpahan. Dan kau mulai belajar ikhlas, bukan karena pasrah, tapi karena kau mulai percaya, jika Allah yang mengatur, maka rezekiku tak akan salah alamat. Inilah fase perubahan, tenang tapi mengguncang, diam tapi mendalam. Karena sebelum kekayaan turun ke tanganmu, Allah akan turunkan petunjuk ke dalam hatimu. Satu tanda lagi, dan ini yang paling sunyi. Hatimu mulai tergerak untuk lebih dekat kepada Allah di saat rezeki terasa makin menjauh. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menyucikanmu, agar saat kekayaan menghampiri, kau tetap tunduk, bukan tinggi hati. Kau tetap memberi, bukan tamak meraih. Doa-doamu menjadi lebih jujur. Bukan lagi soal angka, bukan lagi tentang berapa besar, tapi tentang seberapa berkah. Itulah pertanda bahwa kekayaan yang akan datang kepadamu bukan sembarang kekayaan. Ia bukan sekadar angka di rekening, tapi kelapangan jiwa yang membuatmu tenang meski dunia bergemuruh. Kau mulai mencintai waktu subuh, mulai betah dalam diam, mulai rajin berbagi, padahal kau sendiri belum punya banyak. Karena jiwamu sudah merasakan, sebentar lagi rezeki itu akan datang. Dan benar, di saat kau tak lagi sibuk mengejar dunia, dunia justru datang mencarimu. Bukan karena usahamu semata, tapi karena hatimu telah siap menampungnya. Ingat, kekayaan sejati hanya diturunkan kepada mereka yang kuat menanggungnya. Dan salah satu tanda engkau dipilih adalah ketika hatimu diuji, jiwamu dibentuk, dan malammu menjadi lebih sering bersujud. Maka bila tanda-tanda ini telah hadir dalam hidupmu, jangan abaikan. Bersiaplah, karena bisa jadi Allah sedang dalam proses menurunkan nikmat-Nya yang paling dahsyat untukmu. Ada satu rahasia yang jarang disadari manusia.
bahwa rezeki seringkali datang bukan saat kita mengejarnya habis-habisan, tapi justru saat kita melepaskannya dengan ikhlas. Saat kita tidak lagi menjadikan dunia sebagai pusat hidup, tapi hanya sekadar sarana, disitulah langit mulai turun tangan. Ketika engkau berhenti memaksa, dan mulai percaya bahwa Allah tahu waktu yang terbaik, engkau akan lihat bagaimana semesta bergerak untuk membukakan pintu-pintu yang tak kau ketuk. Itu bukan berarti engkau tak boleh berusaha, tapi karena setelah segala ikhtiar, hatimu memilih untuk tenang dan menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Kau pernah mencarinya hingga lelah, pernah meraihnya namun gagal. Tapi saat engkau duduk bersujud tanpa lagi mengatur cara Tuhan bekerja, itulah momen saat rezeki datang, mengalir tenang dan menghampiri tanpa diduga. Karena sesungguhnya yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bekerja dengan tekun, namun hatinya tetap bergantung hanya kepadanya. Bukan pada gaji, bukan pada angka, tapi pada takdir yang telah ditulis sebelum engkau lahir ke dunia. Dan sungguh, yang bergantung pada dunia akan sering kecewa, tapi yang bergantung pada Allah akan selalu menerima lebih dari yang Ia pinta. Saat engkau mulai belajar melepaskan, bukan berarti engkau menyerah, tapi karena engkau mulai sadar. Dunia ini terlalu sempit untuk dijadikan tujuan akhir. Rezeki tak pernah lari dari orang yang berserah. Ia justru mengejar hamba yang sudah tidak sibuk menghitung, tidak sibuk menuntut, hanya sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan. Kau akan lihat betapa banyak hal yang mulai datang sendiri. Peluang yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Orang-orang yang tepat mulai hadir di hidupmu. Dan pintu-pintu yang kau kira terkunci selamanya mulai berderit pelan. Karena kau tak lagi mengguncangnya dengan panik, tapi mengetuknya dengan doa yang tenang. Rezeki adalah cerminan jiwamu. Jika hatimu penuh syukur, Ia datang membawa berkah. Jika hatimu penuh ambisi tanpa arah, Ia datang membawa resah. Dan sungguh, Allah tidak akan pernah menunda rezeki, kecuali untuk memperindah caranya datang. Karena Dia tidak ingin sekadar memberimu, Dia ingin memberkatimu. Maka bila kini engkau sedang belajar melepaskan, tetaplah di jalan itu. Sebab mereka yang melepaskan dunia demi Allah akan didatangi dunia dengan cara yang mulia. Jika engkau pernah merasakan ini, tuliskan di komentar, apa yang kau lepaskan dan apa yang Allah gantikan. Siapa tahu kisahmu menjadi pelipur bagi hati yang sedang diuji. Sampai bertemu kembali di antara kata-kata yang menghidupkan jiwa.